Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya air. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak kelas 7 siap untuk belajar. Bapa di sorga, berikan hikmat, berikan akal budi, berikan kesanggupan, sehingga mereka boleh memperoleh pengetahuan dari pembelajaran ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kita akan belajar tentang potensi dari sumber daya air. Nah, bagaimana kita dapat mendapatkan air? Adik-adik, kita dapat memperoleh air dari pompa listrik, ada yang memperoleh air dari sumur, sungai, danau, atau waduk. Penggunaan air yang terus-menerus ternyata adik-adik tidak serta-merta membuat air itu habis. Penyebabnya adalah siklus air, yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi terjadi dengan bantuan penyinaran matahari. Nah, matahari memanasi permukaan bumi sehingga terjadi penguapan. Uap air yang terbentuk akan naik ke atas membentuk awan. Pada ketinggian tertentu, titik-titik air di awan mengalami pengembunan atau kondensasi. Setelah titik awan mencapai kondisi jenuh, terjadilah hujan. Hujan yang jatuh ke bumi akan diserap oleh pori-pori tanah dan akar tumbuhan. Air hujan yang diserap oleh tanah akan disimpan sebagai air tanah. Adapun air hujan yang tidak terserap akan dialirkan kembali ke sungai dan bermuara di laut. Sebagian uap air terbawa oleh angin ke daerah subtropika dan kutub sehingga turun menjadi salju atau berbentuk lapisan es di puncak-puncak gunung. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang manfaat dari sumber daya air. Air berfungsi sebagai bahan pangan. Manusia dan hewan dapat memperoleh sumber makanan dari perairan seperti jenis ikan, rumput laut, kepiting, udang, kerang, dan lain sebagainya. Fungsi air yang kedua yaitu sebagai prasarana lalu lintas. Nah, kalau adik-adik akan bepergian ke antar benua, bisa kita gunakan transportasi melalui air. Nah, adik-adik, fungsi dari air juga yaitu sebagai sumber energi. Dan yang keempat, sebagai tempat rekreasi. Dan yang kelima, sebagai tempat usaha perikanan dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, sumber daya air dapat dibagi atas beberapa jenis, yaitu hujan, sungai, dan danau. Nah, adik-adik, secara umum curah hujan di wilayah Indonesia cukup tinggi. Hal ini membuat banyak penduduk yang memanfaatkan lahannya untuk pertanian. Tapi walaupun demikian, pengaturan air harus diatur saat musim kemarau agar sawah-sawah tidak mengering. Oleh karena itu, sistem irigasi dalam pengairan penting harus diketahui. Nah, bagian kedua yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang secara alami mengalir dari daerah tinggi ke daerah yang lebih rendah dan memanjang menuju ke laut. Berdasarkan letaknya, sumber air ada 3 jenis atau ada 3 jenis sungai. Yang pertama, sungai hujan. Nah, adik-adik, sungai hujan ini akan terjadi apabila di musim hujan. Kalau di musim
kemarau, volume air akan berkurang. Dan yang berikut, Sungai Glester. Sungai Glester adalah sungai yang sumber airnya berasal dari es yang mencair. Sedangkan sungai campuran adalah sungai yang sumber airnya berasal dari campuran air hujan dan es yang mencair. Oke, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu danau. Danau merupakan bagian permukaan bumi yang berupa cekungan. Di Indonesia, danau sering disebut situ, tasik, ranu, atau tao. Air danau berasal dari aliran sungai, air hujan, atau air tanah. Pengurangan air danau dapat terjadi karena adanya aliran air keluar dan penguapan. Berdasarkan peristiwa pembentukannya secara umum, ada beberapa jenis danau. Yang pertama, danau vulkanik. Danau vulkanik ini terbentuk karena letusan gunung api. Yang kedua, danau tektonik. Danau tektonik yang terjadi karena peristiwa patahan atau penurunan kerak bumi. Dan yang ketiga, danau tektovulkanik yang terbentuk karena gabungan peristiwa tektonik dan vulkanik. Nah, adik-adik, ada juga danau karst. Danau karst ini terbentuk di daerah kapur. Danau ini terjadi karena batu kapur melarut dan daerah cekungan terbentuk. Nah, yang berikut danau buatan atau waduk. Dan yang berikut danau laguna. Danau laguna terbentuk di daerah pantai karena pengedapan material yang dibawa oleh sungai. Pengedapan tersebut membentuk kandungan di muara sungai. Dan yang berikut danau glasial atau danau glester terbentuk karena es mencair dan menggenangi sungai cekungan. Nah, adik-adik, biarlah pengetahuan tentang potensi sumber daya air dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa.